Kalau kalian dijahatin orang, kalian bakalan tetap baik atau bakalan dibalas? Hai teman-teman, nama aku Asila dari kelas 7D. Hari ini aku ingin meresensi buku yang berjudul Putri Cinderella. Penulis buku cerita ini adalah M.B. Rahimsyah. Ilustratornya adalah Anoraga, penerbitnya adalah Sinar Jaya Surabaya. Buku ini ada 128 lembar ya. Tokoh dalam buku cerita ini adalah Cinderella, ibu tiri yang jahat, dan dua saudara tiri yang jahat. Cerita ini tentang Cinderella, gadis baik hati yang disuruh bekerja berat dan diperlakukan tidak adil. Di suatu ketika, raja merasa pusing karena putranya sudah dewasa tapi belum mempunyai istri. Perdana Menteri mengusulkan ingin mengadakan pesta dansa dan mengundang seluruh gadis-gadis dari negeri ini. Usul Perdana Menteri disetujui oleh Raja, maka Sang Perdana Menteri mengumumkan kepada seluruh penduduk bahwa putra Raja mengadakan pesta dansa besar di kerajaan. Dua saudara tiri Cinderella mendengar pengumuman ini. Sepulangnya mereka langsung sibuk meminta Cinderella untuk mempersiapkannya. Setelah membantu kedua saudara tirinya, Cinderella mengatakan jika ia ingin ikut ke dalam pesta juga. Tetapi kedua saudara tirinya malah mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk ikut ke dalam pesta dansa tersebut karena dia tidak memiliki gaun yang sangat cantik seperti mereka. Karena mendengarkan ucapan saudara tirinya, dia pun langsung pergi ke kamarnya. Namun tak beberapa lama kemudian, seorang peri datang dan mengatakan bahwa dia bisa datang ke pesta tersebut. Namun, dia harus pulang sebelum jam 9 malam. Sesampainya di pesta, semua orang pangling melihat kecantikan Cinderella. Bahkan, ibu dan saudara tirinya pun tidak mengenalinya. Namun, di pesta dansa tersebut, pangeran tidak ingin berdansa dengan siapapun, kecuali dengan Cinderella. Saat di tangga, salah satu sepatu kaca Cinderella terlepas. Dan pangeran pun mengambil sepatu itu dan menyuruh pengawalnya untuk mencari siapa gadis tersebut. Pengawal sudah banyak mencari rumah gadis-gadis untuk mencoba sepatu kaca tersebut. Namun, sepatu kaca tersebut tidak ada yang cocok. Ibu tiri yang jahat itu mengunci Cinderella di dalam loteng. Saat dicoba kepada dua saudara tirinya Cinderella, tidak ada yang cocok. Saat pengawal menanyakan apakah masih ada gadis lain di sini, namun ibu tiri itu tidak menjawab. Dan salah satu pengawalnya ada yang melihat loteng. Ia pun ingin mengecek loteng tersebut dan benar saja di situ ada Cinderella yang ingin mencobanya juga. Saat Cinderella mencobanya, ternyata sepatu itu pas karena itu emang sepatu milik Cinderella. Tepat pada saat itu, seorang peri itu pun muncul. Dalam sekejap mata, pakaian Cinderella berubah menjadi gaun yang sangat cantik. Dia pun hidup bahagia bersama pangeran. Pesan moralnya, kita harus tetap berbaik hati walaupun diperlakukan buruk. Menurut aku, kelebihan dari buku ini adalah bahasanya mudah dipahami, ceritanya ringan, dan juga punya pesan moral yang bagus. Dan kekurangannya adalah cerita ini tuh udah umum banget, mudah ditebak, dan juga punya cerita yang sangat singkat banget. Saran aku, cerita ini bisa dibuat lebih panjang biar makin seru. Tapi menurut aku buku ini tetap worth it banget buat kalian, apalagi anak-anak untuk membaca cerita ini. Sekian resensi dari buku cerita yang aku baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinderella adalah seorang gadis baik hati yang hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya yang jahat. Setelah ayahnya meninggal, Cinderella diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Suatu hari, kerajaan mengadakan pesta dansa untuk mencari calon istri bagi pangeran. Ibu tiri dan saudara tirinya pergi ke pesta itu. Sementara Cinderella tidak diizinkan ikut. Namun, seorang ibu peri datang membantu Cinderella dengan sihir, memberinya gaun indah, sepatu kaca, dan kereta agar ia bisa pergi ke pesta dengan syarat harus pulang sebelum jam 9 malam. Di pesta, pangeran jatuh cinta pada Cinderella. Tapi saat jam hampir tengah malam, Cinderella buru-buru pulang dan meninggalkan satu sepatu kacanya. Pangeran kemudian mencari pemilik sepatu tersebut ke seluruh negeri dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya.